Udah aja, zoomnya aja maju, zoomnya aja maju, subhanallah. Ya, maju. Di sini aja. Ya. Ini amat. Tinggi-tinggian kamera nih. Pak Prabowo. Ya, kasih lihat. Kasih lihat dulu. Pak Edi. Baik. Ikutin. Mas, kaca mahal. Lo ganti lo jadi wartawan bener lo. Kaca mahal. Udah kalem. Buset. Kok ke sono? Kameranya. Buka yuk. Ya kasih lewat yuk. Yuk gantian. Momen yang bagus ya Pak. Terima kasih. Luar biasa, Demokrat luar biasa ini. Merinding lo. Merinding lo melihat acara ini. Baik. Tangannya Pak. Siap, Pak. Silakan. Ya, 1 2 3. Oke, yuk. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia terpilih 2000 Susilo Bambang Yudhoyono. Yang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta Ibu Anissa Pohan Yudhoyono. Ketua Fraksi DPR RI Partai Demokrat Bapak Edi Baskoro Yudhoyono beserta Ibu Alia Raja. Sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ternyata seperti halnya sebuah nama, call sign itu juga menjadi doa. Terbukti tidak lama lagi insya Allah Pak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Para senior, para pemimpin, para pengurus DPP, anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan seluruh kader Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita bisa kembali bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kerendahan hati, atas nama keluarga besar Partai Demokrat, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto atas waktu dan perkenannya memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kepada Bapak SBY, super mentor kita, panutan kita, atas restu dan arahannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Pasca penetapan Bapak Prabowo sebagai Presiden terpilih tahun 2024-2029 oleh KPU pada tanggal 20 Maret minggu lalu, banyak kader Demokrat yang ingin sekali bertemu Bapak untuk mengucapkan selamat secara langsung. Ada haru dan bangga yang luar biasa kami rasakan. Untuk itu saya matur kepada Bapak SBY, beliau tentu menyambut baik dan meminta saya untuk segera mengatur dan mengundang Bapak dalam acara ini. Bersama Bapak telah hadir sekitar 500 orang pemimpin, pengurus dan kader Partai Demokrat, terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, fraksi Partai Demokrat DPR RI, juga hadir sejumlah pimpinan DPD dan DPC, serta para serikat di Partai Demokrat yang begitu mencintai Bapak. Sebenarnya kalau bukan karena keterbatasan ruangan, masih banyak lagi yang ingin bertemu langsung dengan Pak Prabowo. Tapi insya Allah, para kader yang hadir sore hari ini mewakili semua unsur yang ada di Partai Demokrat. Bapak Prabowo yang kami hormati, hari Sabtu lalu, saya telah menyampaikan kepada para kader bahwa kita wajib mengucap syukur kepada Allah SWT. Meskipun jalan yang kita tempuh tidak mudah, terjal, dan sangat berliku, tetapi alhamdulillah jalan yang kita pilih ini tidak salah. Misi besar Partai Demokrat, yaitu kembali ke pemerintahan nasional, telah tercapai seiring dengan kemenangan satu putaran pasangan Prabowo Gibran. Sebagaimana yang telah kami laporkan kepada Pak Prabowo pada pertemuan kita sebelumnya, meski Partai Demokrat mengalami kenaikan suara secara nasional, tetapi kami kehilangan sejumlah kursi di DPR RI. Salah satu faktor utama yang paling signifikan yang menjadi penyebab hilangnya kursi kami adalah maraknya vote buying atau politik uang di luar nalar kita semua. Tetapi saya begitu lega ketika mendengar respons dari Pak Prabowo secara langsung bahwa Bapak juga memiliki concern yang sama. Bahkan Pak Prabowo bertekad untuk secara serius melakukan perbaikan sistem pemilu kita ke depan. Namun kami Partai Demokrat tetap semangat dan tetap optimis. We may lose the battle, but we win the war. Keringat perjuangan kami tidak sia-sia. Kemenangan besar Pak Prabowo sebagai Presiden juga merupakan kemenangan besar bagi Partai Demokrat. Sekali lagi, congratulations Pak Prabowo for a very well-deserved victory. Sebagai mantan prajurit, misi adalah segala-galanya. Mengapa upaya Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan menjadi misi utama kami? Pertama, selama 10 tahun, dari 2004 hingga 2014, Partai Demokrat berada di pemerintahan. Telah banyak kebijakan, pembangunan, dan program-program pro-rakyat di era pemerintahan Presiden SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Bahkan sejumlah program itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Dan yang kedua, selama 9 tahun 4 bulan terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Tentu ini telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis, perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan daerah saja. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional pada periode 2024-2029. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu, selain atas perkenan dan kehendak Bapak Presiden Joko Widodo, kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan nasional saat ini juga atas dukungan dan dorongan dari Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, sesungguhnya memenangkan Bapak dalam Pilpres 2024 bukan hanya untuk menunaikan misi kembali ke pemerintahan nasional, tetapi juga untuk memenuhi dan menunaikan janji dan komitmen kami kepada Bapak. Kami telah berjanji untuk berjuang sekuat tenaga memenangkan Bapak dalam 1 putaran. Bahkan Pak SBY juga telah berjanji untuk turun gunung. Video singkat tadi mewakili sebagian kecil dari perjuangan Partai Demokrat bersama Pak Prabowo di lapangan. Alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji itu, komitmen itu telah kami penuhi dan tunaikan. Ke depan kami bertekad untuk menyukseskan pemerintahan dan legasi Bapak. Kami akan fokus untuk membantu menunaikan janji-janji kampanye Pak Prabowo. Sebaliknya, kami tidak ingin mengganggu fokus Bapak dalam menyusun program kerja mendatang. Bapak juga sudah memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan sejumlah kader terbaik Partai Demokrat yang akan membantu Bapak di kabinet dan pemerintahan mendatang. Semoga kami bisa benar-benar membantu Bapak untuk mewujudkan Indonesia yang semakin baik 5 tahun ke depan. Semakin kuat dan maju negaranya, dan semakin makmur dan sejahtera rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dari Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya cintai, saya hormati Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih, Bung Agus Harimurti Yudhoyono, dan para pengurus serta keluarga besar Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Prabowo, waktu kita bertemu di Madiun pada tanggal 20 November, kami memberikan endorsement secara resmi berangkat dari keyakinan, juga harapan, dan juga ikhtiar untuk perjuangan besar Bapak Prabowo beserta Partai Demokrat. Alhamdulillah, Tuhan Maha Besar. Bapak akan memimpin Indonesia, memimpin kami semua menuju Indonesia yang lebih maju di masa depan. Saya ingin menyederhanakan cara berpikir saya. Mengapa Pak Prabowo menang dan terpilih menjadi presiden kita? Karena rakyat memang menghendaki beliau memimpin kita semua. Selama 3-4 bulan saya mengunjungi 85 kabupaten dan kota. Karenanya
sebagaimana yang saya sampaikan kepada Bapak Prabowo, insya Allah beliau akan terpilih menjadi presiden mendatang, karena bukan hanya survei sebelum pemungutan suara yang mengunggulkan Pak Prabowo, tetapi di lapangan, di desa, kecamatan, dan kota, saya mendengarkan langsung, mengetahui langsung bahwa dukungan rakyat sangat kuat. Ditambah setelah pemungutan suara, semua penghitungan cepat dari lembaga survei memenangkan beliau. Ini kesimpulan besar. Ini sejarah. Jangan melukai hati rakyat yang memang ingin memilih Pak Prabowo menjadi pemimpin mereka. Itulah yang paling penting untuk kita pahami. Dan titipan saya Bapak Prabowo, pemilu 2024 ini banyak hal yang mesti kita pelajari baik-baik. Di satu sisi ada good news, tetapi di sisi lain ada bad news. Yang mengganggu pikiran kita adalah pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar, melampaui batas kewajaran. Demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi. Ini mesti diselamatkan. Kita tidak boleh menyalahkan rakyat, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah, dan tentunya disempurnakan agar pemilu 5 tahun mendatang dan seterusnya menjadi pemilu yang baik. Pemilu adalah masa depan kita, masa depan Indonesia. Kami menitip Bapak Prabowo, ini misi sejarah, dan saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. In you, Bapak Prabowo, we trust. Terima kasih. Menutup dari semuanya ini hari yang penting. Saya ingin mempersembahkan sesuatu kepada beliau dalam kapasitas sebagai sama-sama prajurit dan patriot dari satu alma mater. Di seluruh dunia hanya ada satu, yaitu di Indonesia. Taruna Akademi Militer, satu angkatan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Kami bangga, kami bersyukur, dan semoga Pak Prabowo akan menjadi presiden yang sukses memimpin kita semua. Yang ingin saya sampaikan, lukisan yang ini ada sejarahnya. Semula acara ini dilaksanakan besok. Kemarin saya baru melukis selama 5 jam dengan harapan masih ada 2 hari. Ternyata dipercepat. Tadi habis subuh, habis sahur, habis sholat, langsung menuju studio selama 5 jam satu naskah. Ini 10 jam Pak Prabowo untuk Bapak tercinta. Saya beri judul, gerakan judulnya Standing Firm Like Rocks. Artinya kuat dan kokoh laksana batu di tengah samudra. Ini Pak Prabowo memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
Republik Indonesia 2024-2029, Bapak Haji Prabowo Subianto untuk menyampaikan sambutan. Kami persilakan. Tentunya kita pada intinya kita mengajarkan diri syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Maha Besar, yang masih diberi kesehatan, diberi nafas untuk hadir dalam acara buka puasa bersama keluarga besar Partai Demokrat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, pada kita Partai Besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Yang saya hormati mencalonkan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, senior saya dan sahabat saya. Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono beserta Mbak Anissa Pohan Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Saudara Teguh Rifki, Ketua Umum Saudara Renvil Antonio, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Mas Edi Baskoro Yudhoyono beserta Pak Alia Rajasa dan segenap anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, para pimpinan dan fungsionaris Majelis Tinggi Partai, Dewan Kehormatan Partai, Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan Partai yang saya hormati, Wakil Ketua dan seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang saya hormati dan saya banggakan, tokoh-tokoh senior Partai Demokrat, Bapak Syarif Hasan yang saya hormati, Jenderal TNI Pangidaan yang saya hormati, Bapak Amir Samsudin, serta tokoh-tokoh lain yang saya tidak sebut nama satu-satu, Pak Jafar Aksar, saya kenal, dan teman-teman semua yang saya hormati. Pertama tentunya terima kasih atas undangan ini. Saya diundang oleh keluarga besar Partai Demokrat. Juga saya pada kesempatan ini saya kira yang paling penting adalah terima kasih saya atas dukungan seluruh kader Partai Demokrat, atas kepercayaan Partai Demokrat kepada diri saya dan saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang paling utama adalah endorsement dan dukungan senior saya, Presiden Republik Indonesia Pak SBY. Pak SBY turun gunung, Pak SBY langsung berkampanye untuk saya, terutama Pak SBY memberi dorongan moral yang sangat besar kepada diri saya, memberi kepercayaan beliau atas perjuangan saya. Beliau sampai berjalan kaki di GBK, padahal hadir pun saya sebetulnya tidak berharap beliau hadir sebagai Presiden Republik Jakarta. Tapi beliau menunjukkan dukungan beliau secara fisik. Mas Ahy juga sangat sering mendampingi saya dalam kampanye kemarin itu. Saudara-saudara, kita berkeyakinan, saya berkeyakinan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang mulia, perjuangan yang suci. Kita ingin mewujudkan
perjuangan cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Presiden SBY sudah memberi contoh, sudah berbakti 10 tahun di tengah kesulitan, di tengah krisis. Beliau beri contoh seorang jenderal, seorang prajurit, tapi prajurit Indonesia, prajurit Sabta Marga, prajurit Pancasila, prajurit yang mengerti dan paham bahwa prajurit Indonesia adalah prajurit berasal dari rakyat Indonesia, prajurit yang cinta demokrasi, prajurit yang cinta rakyat. Dan saya pun demikian, memang saya satu angkatan sama beliau, awalnya satu angkatan. Kok ketawa? Awalnya satu angkatan, beliau waktu itu selalu yang terbaik, tahun yang terbaik, tahun yang terbaik. Saya tahun akal. Rupanya memang perlu ada contoh yang terbaik dan yang akal. Tapi ada satu kesamaan waktu di Taruna kita menempatkan pavilion yang sama, walaupun tahunnya berbeda, tahun yang sama. Ini pavilion ini rupanya ada pesawatnya, ada marwahnya. Pavilion di mana? Di atlet. Jadi yang ingin jadi presiden harus berusaha untuk tidur di pavilion di mana. Tapi di ruangan ini ada 3 orang yang pernah di pavilion mana. Mas, aku bisa diikuti juga. Saya bukan profesi peramal, tapi ya gelagat-gelagatnya seperti itu kira-kira. Karena mau buka puasa, saya terpaksa tidak dinasihat. Jadi repotnya kalau Prabowo Subianto dikasih podium dan dikasih mikrofon, bisa berjam-jam pidatonya. Tapi panitia sangat pintar, undangnya agak mepet ke waktu ngaku. Lagi pula nggak disiapin kopi. Jadi Pak SBY, saya sangat terharu. Bapak begitu menghormati saya dengan tangan Bapak sendiri. Bapak memberi lukisan ini kepada saya, ini suatu penghormatan yang luar biasa. Saya akan cari tempat yang baik untuk lukisan ini. Mungkin di istana presiden. Ada lagi persamaan saya sama Biasanya taruh di istana. Pak SBY, kami sama-sama digembleng langsung oleh Angkatan 45, oleh tokoh-tokoh yang merupakan, bisa dikatakan oleh bagi bangsa kita, the best generation. Mereka adalah yang perang untuk kita merdeka.
langsung dari mereka, dari Pak Sawo Edi Wibowo dan tokoh-tokoh lain. Jadi mungkin itulah yang membuat kita kuat, Pak SBY. Itulah yang membuat mungkin saya berjuang, saya berusaha untuk menjadi kokoh seperti batu karang yang ada. Tapi dalam perjalanan saya banyak belajar dari banyak senior, dan sekali lagi saya hanya bisa ucapkan terima kasih kepada Pak SBY, Mas Ahaye, tokoh-tokoh keluarga besar Partai Demokrat. Terima kasih saya dari nanti saya berkenal, dan juga terima kasih saudara berada bersama saya dalam perjalanan ini ke depan, perjalanan perjuangan yang mulia. Kita ingin membangun bangsa kita, kita ingin bersama-sama memimpin bangsa kita supaya rakyat kita sejahtera, supaya kita bisa hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita wujudkan cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Kita wujudkan cita-cita mereka-mereka yang ratusan tahun berjuang untuk Indonesia yang merdeka. Indonesia yang rakyatnya senyum, yang anak-anaknya kuat. Kita diramalkan akan menjadi negara kelima, keempat terbaik ekonominya. Kekayaan kita luar biasa. Beberapa minggu ini saya pelajari terus. Saya sangat optimis Pak SBY. Kuncinya adalah kompak. Kedua, tekad untuk menghentikan korupsi, untuk mengurangi kebocoran dan efisiensi. Kita harus lebih efisien, dan cara-caranya ada, teknologinya ada, dasarnya Bapak letakkan sekian tahun yang lalu, yang juga dibangun lagi oleh Pak Jokowi. Insya Allah kita akan bangun terus mempercepat kebangkitan bangsa Indonesia, dan di situ saya sangat berterima kasih Partai Demokrat dengan kader-kader yang terbaiknya akan bersama saya, akan bekerja bersama saya untuk mewujudkan cita-cita yang kita miliki. Saya kira itu saja.